Oke jam 9, brek kesurupan langsung orangnya. Langsung Ah, ah. di hadapan pian. Di hadapan keluarganya, calon mintuha. Jadi kami nih bingung. Lalu sempat teman-teman tuh memikirkan hal-hal yang gaib. Ada gampirannya nih. Bahwa orang ini itu punya kekuatan yang lumayan besar untuk memiliki seseorang yang sebujurnya kondisinya sudah berkeluarga. Hipnoterapi itu poinnya adalah ketika seseorang mau berdamai dengan dirinya sendiri, ayo datang ke hipnotis gitu. Yang menyandang macam-macam problem mental tuh biasanya itu binian. Kesurupan memang ada, memang real, memang dia bisa terjadi, tapi Halo, sanak Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Nah, kembali lagi bersama Ulun, pria tampan berkumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Nanang Aldino Yoga. Wow, kali ini kita akan berbicara dengan narasumber yang wah ini unik banget nih. Berdasarkan sugesti dan apakah berdasarkan logika juga. Intinya dari tatapan mata dan juga gerak-gerik beliau itu hati-hati bisa mengubah arah berpikir kita. Apakah itu? Kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa di Kalimantan Selatan, yaitu sebagai pelaku penjambretan kayak. Ya ini dia Kakak Robi. Wah, sini ini sebagai hipnoterapi. ya hipnoterapi. Hipnoterapi. Nah, dan juga beliau ini sering melakukan tindakan di playoper juga, Bang lah. Lumayan. Oh, kadang-kadang aja. Karena sini diingatkan Satpol PP kita. Oke, Kak Robi, kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatan pian apa aja nih? Kegiatan ngajar, bantu orang tentang mentalnya di rumah hipnoterapi Banjarmasin. Wow, berarti punya klinik ya, Bian? Belum bisa disebut klinik kayaknya. Biasanya nyebut rumah hipnoterapi Banjarmasin. Jadi problem-problem mental. Oh. Yang biasanya lagi diisi oleh kawan-kawan yang jenis kelaminnya binian. Karena rentan. Karena lebih rentan dengan mental. Semuanya overthinking pokoknya. Problem ini over gitu. Itu bagaimana kegiatan di rumah hipnoterapi itu, Kak, kira-kira? Di rumah hipnoterapi kegiatannya ya ada orang yang booking soal problem mentalnya apa diceritain dulu di WhatsApp tuh. Kalau misalnya kita susah baca karena tanda bacanya kurang bagus, mau kita telepon WA, kita dengar langsung keluhannya apa kan. Soalnya kadang-kadang kalau di WA itu kan kada benada tuh. Iya, kada benada. Beda-beda persepsi yang mendengar, jadi telepon aja gin, ditelepon. Kalau misalnya bisa konsultasi lewat WA, kalau jaringannya bagus. Kalau kurang bagus diarahkan untuk ketemu. Bisa datang ke rumah atau kita ketemu di luar pas kebetulan gitu. Janjian pas lagi apa biar kada beristilah lah. Rumah hipnoterapi itu pian yang buat berarti? Iya. Di Banjarmasin. Dari 2015 tuh aktif hipnotis panggung, stage hipnotis namanya. Kayak apa itu, Kak? Biasanya hiburan buat event-event tertentu. Misalnya kita sediakan 10 kursi, teman-teman yang nonton yang berminat mau coba main-main sama alam bawah sadarnya silakan duduk. Diisi tuh 10 kursi itu sama orang, ada yang laki, ada yang binian, bebas. Nah, habis itu kita ajak buat main hipnotis di panggung. Nah itu stage hipnotis. 2011 tuh kan dibayar profesional, maksudnya dari 2011. 2012, 13, 14 kita menobatkan diri untuk ayolah kita pengen lebih baik lagi buat bantu orang aja. 2015. Nah itu 2015 keputusan itu. Ya, yang jadinya rumah hipnoterapi itu. Hipnoterapi untuk keluhan-keluhan mental. Keluhan-keluhan mental. Oke. 2015. Keluhan mental yang seperti apa nih, Kak? Yang unik yang pernah pian terima mungkin bisa kita ceritakan di sini. Secara umum problemnya dimiliki oleh binian yang banyak. Pelakunya tuh binian. Walaupun kada sengaja juga. Korbannya bebinian. Yang menyandang macam-macam problem mental tuh biasanya itu binian. Biasanya binian.
Secara umum mereka tuh datang dengan kondisi yang semuanya over. Misalnya nih, kita ada sebut nama nih. Ada problem di masa lalu soal mantan kekasih misalnya. Mantan kekasihnya menikah. Si perempuan ini bertahan untuk tidak menikah karena meyakini si laki-laki ini akan kembali ke Inya dan menikah berdua sama si binian ini. Inya yakin tuh soal itu tuh. Padahal kondisi realnya si laki-laki ini sudah menikah dan sudah punya anak, sudah punya keluarga lah pokoknya, keluarga kecil. Tapi si biniannya tetap bertahan untuk tidak menikah. Menunggu si lakian itu, entah kondisinya apa, statusnya berubah jadi apa. Maaf misalnya duda, pokoknya harus kembali ke Inya. Nah kondisi itulah yang mengolah si binian ini merasa overthinking tiap malam. Jadikah aku dinikahi oleh Inya? Kalau aku nikah kayaknya tahun berapa lah takabulnya, harapan ini kayak apa solusinya kalau aku takabul, apa efeknya ke aku, apa aku gila segala macam. Pertanyaan itu selalu muncul di tiap malam sebelum guring biasanya. Ribut. Jadi di kepala beliau itu, di penyandang itu tuh ribut tuh, teriak-teriak seolah-olah teriak-teriak, aduh ribut. Nah itu tuh sebelum guring. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilangnya lagi insomnia. Karena nggak pengen nyeritain problem itu ya udah bilangnya insomnia aja gitu. Padahal kondisinya Sidin lagi ada gangguan mental. Cuma kan kadang mungkin dikisahkan Sidin full. Iya. Sakit kepala kan orang mendengar kada paham, ada orang menguyak ke sana kemari tetangga misalnya. Jadi mending sambat insomnia. Pian sebagai seorang yang menghipnoterapi itu bagaimana tindakannya itu kan? Tindakannya kita akan ungkit problem poinnya. Problem poinnya apa kan? Terus terang dia harus jujur. Nggak bisa nggak jujur. Mungkin si orangnya ini bisa kada jujur sama orang-orang tertentu. Misalnya ulun kada kawalah sama tetangga. Ulun kada kawa sama si Ano. Oke, gak ada masalah. Tapi sama terapisnya, sama ulunnya harus jujur si orang ini. Supaya memudahkan akses masuk ke otaknya kan. Kalau nya kada jujur ya kita kada kawa bantu. Kita kada tahu powernya sedalam apa, problem mentalnya sedalam apa gitu. Jadi nanti diulik tuh kan problemnya ini terjadi di tahun ini misalnya. Khayalannya tuh terjadi di tahun berapa, terus sudah berapa lama kan. Nah itu semakin lama durasinya tuh biasanya semakin lumayan biayanya. Biaya terapinya. Biaya terapinya. Misalnya sudah 30 tahun menderita itu. Wah. Terapis ngulik 30 tahun ke belakang. Nah nguliknya itu yang bikin lama durasinya. Durasi nguliknya maksudnya. Jadi teknisnya gini, misalnya kita datang hari ini konsultasi dulu. Problemnya apa, terjadi di tahun berapa segala macam semua dibongkar, harus jujur. Dapat ulun punya catatan yang banyak tuh. Kalau 30 tahun kan punya catatan yang banyak pasti. Nah, dari catatan itu ulun akan bikin itu rangkuman. Jadi lebih kompleks. Dari rangkuman itu ulun menemukan sugesti-sugesti yang bisa nanti disampaikan pada saat terapi sama si orang ini, sama kliennya. Nah ini yang disebut ngulik tuh. Ngulik. Nah, jadi ulik dulu nih kira-kira oke. Orangnya maaf misalnya orang yang gak ngerti bahasa Banjar. Berarti ulun pure bahasa Indonesia. Saya, kamu, anda misalnya gitu. Kalau dalam sugesti itu ulun tuh sambat bahasa Banjar satupun, maka itu putus sugestinya. Berpengaruh juga. Berpengaruh. Jadi harus paham latar belakangnya, paham bahasa apa aja misalnya. Ternyata Banjar total karena sama sekali kada paham. Oke, berarti kita total pun menggunakan bahasa yang Inya paham. Nah, kayak gitu. Sekalipun pian keceplosan bahasa, coba ikam. Harus ditimpa sama yang paham berarti. Coba ikam, coba kamu gitu. Harus ditimpa, harus cepat tapi durasinya. Coba ikam tuh jangan sampai terpikir ikam tuh tanda tanya di sini. Misalnya lo kasih, coba ikam ini, terpikir kan? Apa ikam? Terpikir tanda tanya di otaknya tuh. Itu nggak bisa tuh langsung ditimpa. Coba kamu. Langsung timpa di waktu yang beberapa detik aja paling. Berarti timing pun berpengaruh. Nah itu tuh lumayan nguliknya. Habis itu pemilihan kata, diksinya juga perlu dipertimbangkan gitu. Sampai nanti ketemu titiknya orangnya macam-macam. Ada yang nangis, ada yang tiba-tiba maaf kayak kesurupan efeknya gitu. Ada juga. Banyak kayak seolah-olah kayak kesurupan, depresi lah. Tapi berarti di situ si klien itu mengungkapkan semuanya. Enggak, apapun yang terjadi itu dikonsultasi mengungkapkan semuanya, dikonsultasi. Setelah terapi enggak, setelah terapi kada lagi beliau benar pengungkapan.
Karena sudah dapat di konsultasi kan, sudah dapat apa kejujuran beliau, harus jujur berarti, pure harus jujur, kada dia ditutup-tutupi. Pada saat terapinya ya kada bapandir lagi. Si klien ini tinggal menikmati apa yang kita sampaikan. Nanti efeknya ketahuan aja dari fisik si Din. Ada yang tiba-tiba nangis, ada yang tiba-tiba teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu. Dan itu pun kada jaminan 1 kali beres. Oh, berarti bisa datang lagi. Bisa bersesi kan. Oh, itu berapa kali? Kada ada ini kepastian berapa sesi selesai itu kada ada. Oh, bertahap kalah. Bertahap. Aku setahun aja problemnya kada wani jamin juga ulun setahun itu kawa 1 sesi. Hipnoterapi itu poinnya adalah ketika seseorang mau berdamai dengan dirinya sendiri, ayo datang ke hipnotis gitu. Tapi kalau dirinya kada mau berdamai, masih suka main-main sama problemnya seorang, mamanya yang malah membawa kita ke hipnoterapi. Anakku nih nah ini bahuwal ini segala macam. Mamanya yang bawa, anaknya masih suka main-main problem. Kada kawa ampe. Oh, kada bisa juga kada dari inya seorang. Kada darinya seorang. Nah, itu buang-buang waktu, buang-buang biaya. Tapi selama ini Kak, yang pian temukan yang unik benar tuh problem kayak apa kira-kira, bagi ceritanya dong. Yang lucu-lucu. Iya. Nah, ada 4 orang yang datang. Sekaligus 4. 4 orang, tapi 2-nya mama, abah. Oh ya. Mama, abahnya, 1 anaknya mama abah tadi binian. Calon suami 1-nya lakian. Calon menantu. Yang ada problem tuh si calon menantu. Nah, dibawalah sama calon mintuha tadi ke rumah. Soalnya si anak si calon ini berkisah kalau ulun mas kesurupan kalau jam 9 malam. Yang lakian? Si lakian. Calon menantu ini. Ulun selalu kesurupan jam 9 malam. Kan ulun takut nih 9 Jakarta kan 9 Banjar nih. Iya. Atau 9 waktu Indonesia Timur. 9 sini Pangjar. 9 Banjar nih artinya. Oke, datang jam 8-an. Ulun tunda tuh kan karena ada yang lain, masuk yang lain dulu. Karena jam 9 kan, udah ada tahu dulu reaksi jam 9-nya kayak apa gerang. Ada melihat karena lagi kesurupannya nih. Jadi ulun geser dulu, pengen kesini dulu lah. Berempat tuh. Karena komplit bawa keluarga. Yang lain dulu. Setelah setengah 9 tipis tuh lewat. Ayo mas kesini duduk. Ulun hadangi sampai jam 9. Ulun sepakat lah jam 9 HP yang di Android. Jangan jam 9 jam tangan kan beda-beda nih. Iya, buju. Yang di Android kita andak HP kan. Oke jam 9. Prak kesurupan langsung orangnya. Langsung? Di hadapan pian? Di hadapan keluarganya, calon mintuha. Trak gugur kan. Lu lihatkan aja tuh kesurupan apa. Teriak-teriak di situ hadangi dulu. Habis itu si abahnya nih karena tahu yang didatangi adalah hipnoterapi ilmiah, maka abahnya inisiatif buat baca ayat kursi. Abahnya karena pernah melihat juga kondisi si menantu ini. Yang mengisahkan ini adalah anak si Din, si pacarnya. Abahnya tiba-tiba terkajut kan, langsung bawa Allahu la ilaha illallah. Karena mau ampe ya kada ada jinnya. Karena mau ampe, kalau nyatakan ulun menghargai kan karena orang tua juga. Ya kan mau ampe. Habis itu mas tarik napas yang dalam. Hitungan ketiga kada ada suara orang lain selain suara ulun. Kalau paham anggukkan kepalanya, berangguk. Oke, hitungan ketiga kada ada suara lain selain suara ulun. Kalau paham anggukkan kepalanya, berangguk. 1, 2, 3 suara ulun aja, kada ada suara orang. Hitungan ketiga pelan-pelan dari 1 ambil napasnya, ambil napas, keluarkan lewat mulut. 2 ambil napas, keluarkan lewat mulut. Hitungan ketiga buka matanya semuanya netral aman. 3 buka matanya, selesai. Nggak ada jin di dalam tubuhnya. Beres. Sesimpel itu. Jadi yang ayat kursi sepanjangan tadi itu? Enggak ngaruh. Buat hafalan mungkin lumayan lah. Buat hafalan. Tapi habis itu cerita keluhannya kayak apa itu kan? Ngulik. Ya, yang ngulik. Karena itu tanpa booking, jadi kada ada durasi buat konsultasi. Tiba-tiba datang aja kepepet maksudnya. Kondisinya kepepet sudah. Oke, ya kita ngobrol kan. Artinya klien yang lain terhenti dulu di belakang, tertahan dulu. Ngobrol bla 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 bla. Ternyata problemnya pada saat di terapi itu adalah anak ini pengen makan bareng sama 2 orang tuanya. Abah, mama kan otomatis. Yang kondisinya saat itu broken home.
cerai dia. Si lakian. Si lakian, abahnya si lakiannya. Mama abahnya bercerai. Mamanya bercerai, kondisinya si anak ini mau menikah sudah. Sama yang ini, sama yang pacar yang bawa ke sini. Inya hendak benar, sebelum Inya nikah, Inya makan dulu sama mama abahnya, mengulang masa kecil dulu gitu. Kenang-kenangan bahari lagi ada abah mama lengkap, makan bersama di meja makan. Itu kada pernah terjadi setelah cerai. Nah, bentuk inilah yang bikin si anak ini depresi. Terus kenapa pertanyaannya jam 9 malam? Karena di jam 9 malam itu si anak ini berpikir asik kalau jam 9 malam tuh makan sama abah mama. Suasana malamnya tuh pas. Jam 9 itu suasana yang paling pas momentumnya, kata si beliau, kata si alakian ini. Nah, jadi itu triggernya kenapa jam 9 itu kesurupannya gitu. Kenapa gak ada jam 9.01 kah kan? Nah, jadi jam 9 itu si Din mikirnya ini adalah momen yang pas gesan ngobrol sama abah mama sebelum menikah. Tapi itu kada pernah terjadi. Sampai akhirnya minta saat itu zaman line, masih line. Zaman line rame-rame line. Abah mamanya minta tuh kontaknya. Ulun telepon, komunikasi, sepakat buat bertemu. Yang dua-duanya sudah punya keluarga masing-masing padahal. Bertemu sama si anak ini. Si pacar sampingkan dulu. Dia fokus bertiga. Makan, minta tolong di pub mas, ini fotonya di pub gitu. Ini buktinya bahwa Ulun sudah makan berhasil sama mama abah Ulun. Dan ini cita-citanya sebelum menikah. Itu aja problemnya. Setelah itu sampai sekarang nggak ada problem lagi. Yang kesurupan tadi? Nggak ada lagi kesurupan jam 9, jam berapapun nggak ada kesurupan. Lalu kesurupan itu atas dasar apa selain itu yang tiba-tiba kayaknya? Bentuk dari tindakan Inya kada khawatir kabulnya kehendak itu. Oh, sejenis kayak inilah Kak. Kayak kanakan yang hendak nukar balon kada ditukarkan Bocak. mamanya, kuciak-kuciak. Iya. Tantrum gitu. Bujur benar. Dan mungkin lah pada saat itu Inya teringat momen jam 9 waktu yang pas soalnya kayak berhayal makan apa. Kada kesampaian kuciak-kuciaknya. Yap. Oh. Bujur. Jadi itu momentumnya. Jadi kenapa harus kesurupan ya karena dengan cara kesurupan aja orang sekitar tuh akan notice. Pasti cuma kesurupan yang bisa notice kita. Karena pasti kalau kesurupan itu anggapannya ini serius nih penyakit. Ya kan kalau kesurupan nih harus dibawa, harus disembuhkan. Coba kalau nggak kesurupan, kita chat-chatan aja sama mama abah, nggak mungkin notice mereka. Pasti dianggap penting, biasa aja gitu, dibagayaannya kisahnya aja, pasti kayak itu. Jadi kan ada cara lain harus memilih kesurupan dan itu kada disengaja. Itu bukan, memang otaknya. Ya bukan Inya yang menentukan. Bukan Inya menentukan aku harus memilih kayak apa nih kesurupan atau kayak apa, kada. Itu memang responnya memang tiba-tiba aja kesurupan gitu. Memang kalau dikaji ya memang karena cuma kesurupan yang bikin orang itu ngeh ini penting, ini harus diobati gitu. Coba aja kalau nggak kesurupan kan nggak mungkin si orang itu datang ke tempat ulun. Iya buju. Nah gitu. Tapi satu pertanyaan Kak, Gasan Pian nih sebagai seorang hipnoterapi. Percaya kada sih dengan hal-hal kesurupan? Kesurupan memang ada, memang real, memang dia bisa terjadi, tapi dari 100% itu 80%-nya nggak kesurupan. 20%-nya aja yang memungkinkan manusia, baik laki-laki perempuan itu bisa dimasuki oleh bangsa jin. 80%-nya semuanya penyakit mental. Contoh, 2014 ada malam inaugurasi di WLM. Yang malamnya itu tiba-tiba panitianya refleks buat ngeluarin ngeluarin ini pocong-pocongan, setan-setanan, difabel kan kalau Indonesia, pocong kan, suster ngesot tuh tiba-tiba ada di panggung inaugurasi itu. Yang bujuran? Si beliaunya, si panitianya yang berkostum hantu. Oh berkostum ya? Tiba-tiba muncul, lagi seru-seruan kan, teriak-teriakan, tiba-tiba ada di panggung tuh hantu pocong, suster ngesot, kuntilanak di situ. Yang bujurnya? Ada yang si panitia. Si panitia. Maba-maba 2014 langsung teriak. Langsung teriak histeris kan. Kesurupan. Satu orang kesurupan itu 10 orang lebih kesurupan massal. Totalnya ada 10-an orang lebih lah. Kesurupan massal itu. Kesurupan massal semuanya serentak. Teriak-teriak jadi rusak acaranya. Acaranya rusak. Kebetulan saat itu ulun lagi ada di atas di ruangan. Itu tuh panggil tuh si Bang Rupi ada di atas dukun gitu. Dikira dukun ya. Turun coba omnya security itu datang baca macam-macam kan. Dipicik lah jempolnya. Iya. Biasa lah itu kan.
Kakak ada ngaruh lah dibecek, karena mau keluar. Sama kayak contoh di awal bahwa Mas dengarkan suara saya, hitungan ketiga nanti nggak ada kenapa-napa, netral. 1, 2, 3. Ah, kenapa nih? Selesai. Dan yang masal tadi, yang saya sebut masal tadi, semuanya tadi kada ada yang kesurupan satu orang pun. Ayo bayangkan Bian. Ulun netralkan dengan cara hipnosis full, tanpa ada satu orang pun yang kesurupan asli. Bingung guys. Bingung sana. Saking sulitnya hantu itu, jin itu bisa masuk ke tubuh manusia. Jadi yang terjadi di kemarin apa? Depresi. Oh, karena ketakutan sugestinya dengan makhluk itu. Misalnya nih ada keluar tiba-tiba kan panitia berkostum pocong misalnya. Ada satu orang yang memang takut banget sama si pocong misalnya. Berat kesurupan nih binian. Ada lagi satunya, wah kenapa ini tiba-tiba teriak, lihat lagi kostum pocong, wah asik nih. Langsung aja otomatis tiba-tiba kesurupan bareng 2 orang. Habis itu ada lagi yang maaf misalnya problem, orang ini kada didengar sama keluarganya. Jadi kalau berkisah tuh kada diherani, semua permasalahan tuh kada diherani lah. Jadi salah satu caranya ya tadi dengan cara kesurupan itu peluapan emosinya sampai. Makanya kan ada terapi yang kita harus teriak sesukanya, sekencang-kencangnya di gunung. Di alam bebas yang wah gitu teriak sebebasnya untuk menghilangkan beban itu. Nah, ini sama, tapi konteksnya dia kayak kesurupan. Nah, maka ikut aja lah kesurupan daripada ke gunung kan teriak-teriak. Mandi angin lumayan jauh. Jadi diluapkannya di situ. Tapi itu kada sengaja, maksudnya kada diniatkan. Itu memang alam bawah sadar yang langsung refleks truk gitu. Nah, langsung kan kesurupan, ya tiba-tiba sebanyak itu. Berataan karena gitu. Nah, tapi Kak, ini pas banget. Sambil Pian menyampaikan tadi, ulun teringat Kak. Ini hanyar-hanyar aja. Ulun kan ada gabung sebuah komunitas seni di Banjarbaru. Entah kenapa Kak, kejadian ini begitu sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya adalah kami pentas, selesai kami pentas, si A ini awalnya ngeluhnya kelelahan. Tapi tiba-tiba pingsan, lalu kuciak-kuciak. Itu pentas yang pertama. Lalu pentas lagi lah yang kedua di Tanah Bumbu. Si A ini kayak itu lagi. Pentas lah yang ketiga di Taman Budaya, kayak itu lagi. Jadi kami nih bingung. Lalu sempat teman-teman tuh memikirkan hal-hal yang gaib. Ada gampirannya nih. Ada gampirannya nih, ada yang tersalah nih. Apalagi kami pentasnya waktu itu di Tanah Bumbu itu dalam acara pesta pantai. Lekat kan dengan hal-hal. Ya, mistis. Jadi mikirnya kayak, kita ada salah apa nih? Ya Adul nih tadi mulut-hulut nih, lalu ulun disalahkan. Ulun mulut apa aja ulun? Ikam tadi mulut-hulut aja. Nah, tapi itu tuh monoton kayak. Dan sembuhnya tuh sembuh seorang. Nah itu apakah sama yang kayak Jarpian tadi itu ya? Secara penilaian ulun kada kau menilai langsung nih, karena kada ada di lokasi kan. Tapi pengalaman biasanya ya template. Itu sudah template iya, gitu. Dan itu template sama kan? Sama. Jadi kayak kesannya mana yang kami selalu merasa bersyukur Kak Ai adalah untungnya inya kerasukan kada pas di atas panggung. Untungnya pas pementasan tuntung. Nah kayak itu terus. Tapi Kak Ai ulun tuh pernah mengulik inya pas di Tanah Bumbu. Pas di Taman Budaya. Waktu itu kami berangkat 1 mobil, inya tuh 4 mobil ulun. Terkisah, ternyata inya broken home. Nah mungkin ada kaitannya dengan kisah Pian. Jadi ulun terjawab dah. Yeah. Ulun kena boleh ke Banjarbaru kawa menjawab dengan bahasa hipnoterapi. Siap. Terjawab dah. Tapi dasar bujur kayak itu sekalinya kalah. Kami awalnya bingung karena template-nya tuh nah Kak. Dikira kan memang gampirannya apa kayak itu nah. Oh ternyata mental ujung-ujungnya. Mental. Penyakit mentalnya. Kadang kan orang kadang mau berkisah apa problemnya. Kadang maunya kayak. Nah, makanya setiap orang tuh sebujurnya wajib mencari teman yang dipercaya untuk berkisah. Untuk berkisah aja meluapkan. Apakah kisahnya, kisahkan aja. Asal kawan yang dikisahkannya percaya, maksudnya dipercaya. Kadang kesana kemari mulutnya gitu. Oke. Itu lumayan mengurangi beban. Mengurangi beban inya kalah. Beban inya. Jadi malam tuh kada terlalu bising kepala.
Oh. Beban-beban yang terlalu banyak. Kan kita setiap hari tuh memori. Ah. Aduh hari ini ngapain aja, misalnya kan sampai malam sebelum tidur tuh kita bisa direview apa aja yang digawe dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kita positif ya kada ada masalah, tapi kalau kita ada yang dianggap beban, maka itu jadi negatif, kepikiran. Jadi beban nih. Dan itu berapa kali terjadi ya itu bebannya, beratnya, tapi anakannya di kepala. Iya. Beban anakannya di kepala itu perlu dikisahkan sebujurnya. Jangan dipendam kan. Jangan dipendam, cari aja yang kayaknya oke nih kan. Tapi kan Kayaknya sulit. oke menceti Pian nih kan. Kak Robi tolong. Kebetulan ada nih salah satu kru kita di ruang tunggu tuh yang baju biru tuh Bang. Itu kayaknya banyak banar yang dipikirkan Sidin. Asli sampai hal yang kada penting aja maka langsung di kelahiakan Sidin. Masalah plastik aja kayak. Itu warna apa nah? Habang ke oranye. Rasa habang Bang. Langsung mengancam. Bayu warna aja. Kayaknya harus Bang Pian hipnoterapi. Imajinatif. Harus Pian. Harus semalam Pian membahas kayu ulin juga. Apa kayu ulin yang mengapung tuh asli Pian. Kayaknya harus Bang hipnoterapi ini. Kenapa? Oh tertekan. Itu tertekan karena produser kita. Tembulu ada nih konsul gratis kok. Amunnya di luar sini bayar ya lo Kak? Aman aja. Tapi kan selama ini selain hipnoterapi yang Pian jalani, tadi kan Pian ada cerita juga. Kalau sekarang sih Pian lebih fokus ke hipnoterapi. Sebelumnya emangnya sulap? 2009 belajar sulap. Weh. 2009 tuh. Sebelum 2009 tuh 2005 sudah ada ketertarikan sama sulap. Saat itu ada di Duta Mall. Duta Mall kan keren banget tuh. Iya. Abah sama Ulun tulak ke Duta Mall. Lantai dasar tuh ada yang jual alat sulap saat itu. Tapi dari luar bukan dari Banjar. Iya. Jual alat sulap saat itu ya sendok bengkok salah satu triknya yang mengagumkan. 2005 tuh. Pas lagi masuk tenaga dalam. Nah, pas lagi belajar tenaga dalam, tertarik juga sama sulap 2005. Jadi di tahun yang sama. Oh, berarti sebelumnya tenaga dalam. Tenaga dalam di tahun yang sama tuh ketertarikannya. Tapi ya 2005 ketertarikannya itu sudah masuk, sudah belajar tenaga dalam, tapi sulap masih di awal. Masih di awang-awang, belum ngerti apapun gitu. Jadi pas belajar lihat bayar kan. Abah kan ada duit saat itu. Abah ada duit. Nak, Abah beri waktu Abah sebulan. Kalau rezekinya ada kita balik lagi ke sini, kita belajar itu sulap. Apa yang kamu hendak sulapnya? Tunjuk. Abah udah minta waktu sebulan. Sebulan lah lewat dari itu. Maaf Kak, itu waktu itu masih sekolah? Masih sekolah. Kelas. Kira-kira 2005 kelas 5 SD. 5 SD? 2 SD. Wih, lanjut. 5 SD? Ya sebulan si Abah ini dapat duit sudah. Habis itu tunjuk kan yang mana yang ketujuh ulun yang hendak pelajari triknya ini. 2 trik. Bayar sudah tuh 200.000. Masuk ke ruangan hitam. Dipadahi siapa triknya. Selesai itu kan. Bawa bulik, belajar. Habis itu dulu kan kada ada WA. 2005 mana ada WA. Yang buat grup-grup komunitas tuh makin dekat tuh sulit. Jadi kalau lu hendak masuk komunitas sulap ya lu harus berbaur secara langsung, secara fisik gitu. Kada bisa yang bang kawa masuk di WA grup komunitas pesulap Banjarmasin kada kawa. Masuk ke sana aja gitu karena dulu kan kada ada grup media sosial. Jadi ulun mengembangkan sulap ulun ya ulun berbaur sama pesulap-pesulap. Nah 2009 itu sudah klimaks pembelajaran ulun di sulap. Total di akhir 2009 itu sudah masuk di mana-mana lah komunitas ulunnya masuk. Habis itu kan ulun merasa sudah cukup nih di sulap. Oke, lanjut ya ke hipnotis. Kayak ada yang kurang kalau kada belajar hipnotis. Sulap tuh ada yang kurang kalau kada belajar hipnotis. Iya, karena kan ada pesulap di Indonesia yang gaya main trik sulap itu lewat hipnotis. Ya. Iya, ada kan. Jadi 2010 lanjut belajar hipnotis kan. Ngulik setahun tuh melatih komunikasi segala macam. 2011 dibayar main dari panggung ke panggung buat hiburan. Ya? Si hipnotis. Oh, hipnotis. Bayar tuh lumayan. 2011, 2012, 13 kuliah kan dah, 14, 15 kita ambil keputusan, oke, kita ke terapi aja sekarang. Nah, itu mulai 2015 terapi.
2015 mulai terapinya. 16 17 break karena lanjut studi ke Jogja, kosong dulu di situ. Habis itu balik ke Banjar, berasa stop, breaknya dilanjutkan lagi. Harusnya kita lanjutkan si terapi ini. Berasa nyaman dengan kondisi yang damai aja, kada ada orang yang datang kayak kesurupan di rumah kan. Berasa nyaman dah, damai gini. Jadi lanjutan aja, ulun stop tuh, break total. 2021, 22, 23, op total. Sampai 2025 ada satu podcast yang manggil ulun. Nah, di situ obrolannya sama soal hipnoterapi, hipnotis yang orang-orang tiba-tiba hilang dompet segala macam tuh dibahas. Selesai sesi podcast di luar, itu banyak kawan-kawan yang tim itu juga yang nunggu buat sharing di situ. Nah, ternyata arah sharingnya lebih ke kesehatan mental. Nah, di situ ulun baru ngeh, oh ternyata hipnoterapi masih dibutuhkan. Nah, oke. Kalau masih dibutuhkan, ulun buka lagi gitu. Nah, ya ulun memantapkan diri untuk buka lagi di 2025 ini untuk tapi buka kan lagi. Sebelumnya Pian udah belajar basicnya. Sudah 2011. 2011. Sudah di situ, sudah di entertain kan. 2015 kita ke hipnoterapi gitu. Oh, pantas Pian beda lah. Jadi Sanak, Sidin ini adalah kakak tingkat ulun di kampus. Sidin ini menjabat sebagai wakil ketua hima. Pantas pada saat itu apabila ada senioran yang pindah Besasarik lawan juniornya. Nah, Sidin ini kena bagian yang sabar ding lah. Jadi kayak ini ding ya. Coba duduk dulu. Nah, kayak itu. Terus Sidin mana? Hanya rengah ulun kan ternyata. Kenapa? Makanya pada saat itu sosok Karopi ini di kampus adalah sosok yang kayak menetralkan suasana. Jadi ading-adingnya habis menangis, habis disariki, itu Sidin yang menghadapi. Oh, ternyata ada ilmunya. Ternyata makanya salah satunya ulun juga pada saat itu kan kami disariki, apalagi kelompok ulun kan, jadi kayak menyangkal lah apa, tapi Sidin yang memadai. Ini kayak ini dingai, ini kayak ini. Sidin juga yang menebarkan arti solidaritas di kampus kami. Oh, terbongkar. Keren. Berarti itu sudah sejak lawas lah 2011. Tinggi 2011. Cuman kan saat itu ulun tipe orang yang kadengah sama media, sama dokumentasi. Foto video tuh ulun kadang ngaruh. Kalau orang mau berobat ya ulun bantu. Ulun kada pernah moto dulu. Ulun andak HP dulu, kita pakai timer. Iya. Buat dokumentasi di media sosial, keperluan personal branding misalnya. Ulun kada mikir ke situ dulu arahnya. Makanya kalau orang tanya, hanya raja kah? Wah, lawas 2011. 2015 pun ulun kada mikirkan perlu direkam, kadang mikirnya kan orang sembuh, orang senang, sehat, selesai, pulang gitu. Tapi untuk saat ini mulai pian publis. Nah, sekarang nih ulun sudah membuka mata bahwa video foto itu perlu harus ada gitu. Nah, gitu. Berarti aktifnya di TikTok. Sekarang di TikTok, lebih aktif di TikTok daripada di Instagram. TikTok beliau juga di Instagram ada juga. Di Instagram ada tapi jarang buka. Oh, siap. Nah, kalau ada yang perlu hipnoterapi ini pas mana nih ke Sidin nih? Masalah-masalah mental ya lo. Mental. Kebanyakan yang datang. Yang unik-unik tadi sudah. Terus kalau yang mengerikan adalah Kak? Yang mana, yang di terapi atau? Terapi. Ada, yang mengerikan ada. Yang kayak apa tuh Kak? Tadi ada diceritakan sebelum podcast, tapi belum selesai. Bahwa orang ini itu punya kekuatan yang lumayan besar untuk memiliki seseorang yang sebujurnya kondisinya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga kan, sudah punya anak gitu. Nah. Tapi yang biniannya itu belum berkeluarga. Oh iya, yang itu tadi. Yang itu belum berkeluarga. Nah itu kalau dilanjutkan ceritanya, ini sampai main yang magis-magis, yang ceritanya ke paranormal segala macam gitu. Nah, jadi semakin banyak tindakan kita untuk menggapai sebuah aktivitas, sebujurnya memorinya akan semakin berat. Nah, memori semakin berat, untuk mendapatkan kesehatan mentalnya semakin uyuh juga. Makanya kan ada orang yang percaya sama karma baik, karma jahat lah. Nah, itu sama tuh maksudnya, tujuannya sama. Semakin kita punya karma baik, ya semakin nyaman mental kita. Tapi karma jahat kita semakin berat daripada karma baik, kita tuh semakin sulit untuk bangkit. Berarti inya sawat main yang magis-magis gasan? Iya, sawat untuk melumpuhkan itu hubungan keluarga orang. Tapi tetap kada kawa. Kada ngaruh.
Kadang ngaruh sepeser pun kadang ngaruh. Itu berapa kali pertemuan non Pian? Wah, itu lawas. Dan durasinya kan biasanya tuh cuma 1 jam ya. Untuk hipnoterapi itu 1 sesi itu per jam. Nah kalau orang ini 1,5 jam. Memang over budget juga, ada masalah. Ujungnya ke situ. Over budget juga ada masalah jadi. Ujungnya ke situ. Jadi kita ulik terus. Memang orangnya pure handak op. Nah, kita bantu tuh sekitar 25 pertemuanan, 25 kalian gitu, pertemuan. Pertemuan. Kalau misalnya masih sanggup, ya seminggu 2 kali gitu. Tergantung kondisinya. Mbak masih sanggup, bulan depan aja Mas, bulan depan. Tapi itu tadi yang Jarpian bedanya adalah Inya datang dengan kesadaran dirinya seorang. Tapi dengan memori yang berat benar. Karena kelakuannya untuk menggerakkan orang itu banyak. Ininya, langkah yang karena baiknya. Paham itu tadi. Maka memorinya berat. Nah untuk menetralkan sidin itu lu perlu effort yang lumayan. Gitu. Luar biasa. Endingnya selesai. Beliau menerima kondisinya dengan kondisi seperti itu tanpa harus memiliki orang lain. Dan beliau nikah? Beliau sudah menikah. Alhamdulillah. Kondisinya. Pahlawan sidin ini asli. Dan tentunya Kak Ropi, Pian tau lah kita memasuki sesi KKN. Tau lah Pian KKN apa? Apa tuh kuliah kerja nyata? Wah, itu kali benar. Dan KKN di sini adalah apa coba? KKN di sini komen kata netizen. Oke. Nah, kita akan baca nih komen kata netizen. Ini Ulun boleh minum kah kira-kira? Oh, boleh gak boleh? Nah, ya haus sih. Silakan minum gak? Silakan minum. Ya. Kemarin kita sudah ada buka di platform media sosial kita di Instagram TPRI Kalimantan Selatan itu untuk sesi KKN. Nah jadi kebetulan banyak banget nih Kak yang menanyakan soal pematerinya narasumber ini Pian. Jadi banyak banar dan alhamdulillah tim kreatif kita sudah memilih beberapa pertanyaan. Tapi ini masih banyak. Masih banyak tapi luar biasa sih antusias warganet. Wah ya semuanya. Oke kita coba. Nah ini dia. Sudah siap Kak Robi? Siap. Oh siap menjawab Sidin. Oke. Ini ada nama Instagramnya Yaseyasna. Bertanya kalonya hipnotis tuh kawalah gasan mengobati orang yang bisi penyakit mental. Iya jelas, hipnoterapi ya. Iya. Hipnotis itu ada 2, nanti bisa dihipnotis panggung gitu. Atau hipnoterapinya. Nah, masuk ke ranah hipnoterapi bisa jawabannya. Bisa. Mental ya. Pokoknya gini teman-teman, kalau hipnoterapi itu arahnya adalah penyakit yang sifatnya subjektif. Subjektif itu kan ngerti lah subjektif ya kan. Kalau objektif tuh kayak misalnya penyakit jantung. Nggak bisa penyakit jantung. Iya. Penyakit mah nggak bisa tuh hipnoterapi. Jadi dia objektif nggak bisa, subjektif bisa. Dan dari mental. Dari mental. Jadi teknis pengerjaannya gini, saya kasih gambaran buat yang menanya. Siapa panggilannya ada nggak? Panggilannya Yaseyasna. Oke, Yaseyasna. Hipnoterapi itu dia mengobati sesuatu yang sifatnya subjektif. Dan kalau ada problem tentang masa lalu, misalnya nih saya ulun kasih contoh, ulun hendak melupakan si Anu. Kawa di hipnoterapi, kadang-kawa hipnoterapi tidak bisa melupakan objek atau orang secara permanen. Kadang-kawa. Kalau dihipnotis kawa, cuman itu sementara. Sementara lagi dipengaruhi sugestinya bisa lupa tuh. Iya. Jarinya pun kalau 10 kita hilangkan jadi 9 bisa kan. Sementara. Tapi di hipnoterapi kadang-kawa menghilangkan objek ataupun orang tuh kadang-kawa dihilangkan. Yang dikerjakan dalam hipnoterapi adalah dia membentuk persepsi baru. Misalnya orang ini Mas bikin ulun sakit hati 2 tahun ulun sakit hati diolahnya, ulun sayang banget lawan inyo bla 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 misalnya nih. Dan ulun trauma, ulun hendak lagi bisa pacar, ulun hendak lagi menikah. Sampai kayak itunya kan hendak menikah lagi. Nah, jawabannya adalah orang itu kadang pengen lupakan. Si lakian itu kadang pengen lupakan, tapi yang bisa dibantu terapi adalah memasuki persepsi baru. Nah, persepsinya adalah ternyata dengan adanya orang ini di kehidupan Pian selama 2 tahun, orang ini memberikan pelajaran. Pelajaran adalah Pian ternyata bisa berbuat atau belajar banyak hal di luar sana, skill Pian bertambah segala macam, dan ternyata Pian bisa mengulur durasi untuk berpikir menikah. Pian bisa belajar pranikah dulu. Dari sisi agama segala macam, Pian punya kesiapan. Persepsi itu yang dimasuki ke alam bawah sadar beliau.
Orangnya kadang dilupakan tuh. Tapi problem yang ada di orang itu tentang menyakitinya itu tenggelam dengan persepsi baru. Oh. Nah itu yang cara kerja hipnoterapi kayak itu. Oh iya. Jadi kita melupakan yang sisi buruk. Sisi buruknya karena ditimpa sama sisi baik. Nah itu cara kerjanya kayak itulah jenisnya. Oke, selanjutnya nih ada lagi nih nama Instagramnya Tony_V. Minta jelaskan seputar hipnotis via telepon. Oke. Oh ini penipuan kayaknya penipuan. Penipuan. Kayak apa tuh maksudnya? Kalau via telepon itu bukan hipnotis, itu mohon maaf kebodohan aja. Oh, kita yang kebodohan, ditipu itu bahasanya. Tapi ada unsur hipnotisnya juga? Nggak ada sama sekali. Tapi kan anehnya tuh, ini maaf ya kak, aneh itu biasanya kalau lewat telepon ini kita itu entah kenapa kayak tergerak. Nah itu kenapa tuh? Coba aja ajak pelakunya ke sini. Dia pasti jawabnya random. Misalnya nih, Ulun pelakunya. Maka Ulun ada punya ratusan kontak yang cagaran Ulun telepon tuh, target. Random beratani orang itu. Nah, dari random itu pasti ada yang kena. Kenapa? Karena setiap orang kondisinya lain-lain. Misalnya Pian adalah pelaku, Ulun adalah korban. Saat Ulun lagi santai kayak ini, HP Ulun di sini, Ulun kepikiran Ulun hendak bisi mobil. Gesan anak bini Ulun supaya naung karena kepanasan. Tuh Ulun kepikiran tuh. Dan kepikiran itu sudah lawas. Kayak apa caranya lah? Nukar mobil hanyar tapi duitnya murah. Pian telepon lah Ulun kan. Mas Pian dapat undian sekitar ini tapi bentuknya barang, mobil, Avanza misalnya. Tapi Pian boleh lah kasih transfer ke kita buat pembayaran pengiriman kapal. Berapa Mas? Cuma 10 juta. Adalah harga mobil 10 juta. Karena di kepala kita pengen dapat barang tapi murah. Di kepala Ulun nih lah, sebagai orang yang hendak bisi mobil, Ulun akan notice soal itu. Oke. Barangnya nanti Ulun kirim, alamat Pian minta tolong dikirimin lah. Ulun kirim alamat tuh. Itu kondisinya lagi effort-effortnya. Mendengarinya Bapander, menyiapkan excited banget. menyiapkan pembayaran e-cashnya misalnya. Oke, transfer. Ini Mas sudah ditransfer. Oke, Ulun inilah kasih kabar nanti sekitar 3 harian. Kalau datang minta tolong di pub mobilnya, kirim ke Ulun bahwa barangnya sudah sampai rumah. Ya. Nah itu kan memandangkan bahwa berarti real nih. Nah jadi semua orang yang ditelepon oleh pelaku ini, kada semua orang yang kena. Ada yang kondisinya lagi terjaga, misalnya inya lagi semuanya finansialnya terpenuhi. Mobil ada, sehat semuanya, beli ini bisa, beli itu bisa. Ya kadang ngaruh. Tapi ketika ada orang yang berhayal pengen punya mobil tapi harganya murah, keluar duitnya murah gitu. Itu kena, itu targetnya mereka tuh. Berarti kembali lagi ke kitanya, kayak apa kesiapan kita. Iya, karena di hipnotis nggak bisa lewat telepon kayak gitu caranya. Tapi yang biasa-biasanya lewat telepon lain Pian loh. Lain. Lain. Itu random aja berarti kalau ada yang kena ya introspeksi diri bahwa saya ditipu gitu. Pasti ada problemnya kenapa dia kena. Dia kepikiran duit, dapat duit banyak, dapat mobil. Pasti itu kepikirannya. Iya. Kalau dia mau jujur. Iya. Kalau kadang mau jujur ya berdiam, kada tahu kita. Bahaya benar. Ini selanjutnya nama Instagramnya Pian pasti tahu nih. Karena kada lawas hanya aja memfollow Pian. Ya. Urang Kalsel. Ya. Kalau hendak belajar hipnotis, kira-kira apa aja yang dipersiapkan Bang? Boleh spill lengkap lah. Boleh. Oke, hipnotis itu adalah ilmu komunikasi pure dia, ilmiah. Ilmiah. Ilmu komunikasi, semua teman-teman bisa mempelajari itu. Karena ada doa-doa di dalamnya. Mantra pun ada di situ, semuanya komunikasi. Jadi kan banyak problem ketika orang ikut pelatihan hipnotis. Sampai rumah kada bisa ya mengguringakan orang aja. Tetap kada mau bini sarik-sarik di rumah kada kau dihipnotis ya. Itu kenapa? Nah jadi sebelum kita ikut pelatihan hipnotis, kita koreksi dulu bahwa komunikasi kita layak atau belum. Karena kalau panitia pelatihannya ya ACC berataan, kada bayar. Kalau panitia siapa yang mau daftar? Ini berapa 3 juta gitu. ACC mereka pasti, ya kada bayar. Nah si pelatihnya kada mungkin bapadah dulu teman-teman yang hendak belajar hipnotis, perbaiki dulu komunikasinya. Nah kada mungkin bapadah itu. Kalau pelatihnya bapadah itu kada mungkin banyak yang mendaftar. Nah karena basicnya
komunikasi, maka teman-teman yang komunikasinya sudah dirasa lumayan, oke, masuk ke hipnotis. Itu oke tuh. Berarti kayak ulun nih kawa. Tapi kalau merasa orangnya introvert misalnya, tertutup, itu jangan. Pelajari dulu public speakingnya, baru ikut hipnoterapi. Ya, banyak orang-orang yang gagal belajar hipnotis ya karena basicnya kadeda. Oh, basic. Yang komunikasinya. Ya. Orang pendiam, pian aja di rumah di kamar TikTok aja di scroll, keluar cuma makan aja. Anak belajar hipnotis. Kadang-kadang yuk. Langsung menduga nang kada-kada aja tuh. Bila orang-orang introvert anak belajar hipnotis tuh. Nah, kada mau. Nah, makanya ulun membocorkan nih, minta maaf untuk teman-teman trainer. Jadi kalau komunikasi teman-teman merasa oke, masuk ke pelatihannya. Tapi kalau introvert, jangan buang-buang duit. Kecuali mau langkahnya belajar ngobrol dulu, belajar ngomong dulu. Oke, aman, lanjut ke belajar hipnotisnya. Itu bisa tuh. Wow. Nah, itu aja. Lo orang Kalsel. Tapi itu perihal itu hipnotis ini banyak kapian anunya rekan-rekan yang ada di sini. Banyak tuh tapi ada beberapa. Woi, kada mau diceritakan. Oke, ini lanjut lagi Kak. Selanjutnya ada dari, nah ini Bebinian nih. Nah, ini kayaknya calon pian nih kena yang klien nih. Hatslia, apakah hipnotis bisa menyembuhkan trauma secara permanen? Oke, jawabannya bisa. Trauma apapun jenisnya bisa. Cuman ya balik lagi bahwa kondisi orang yang bisa di hipnoterapi adalah orang dengan kemauannya 100%. Ya, bukan misalnya gini, Kak ulun trauma. Mamanya yang bawa ke hipnoterapi, mamanya yang bawa. Mamanya yang merasa mengganggu. Ini kelakuan anakku nih sudah mengganggu aku nih aktivitas di rumah. Aku bawain ke hipnoterapi lah supaya sembuh, supaya sehat. Itu kada kawa. Harus dari inyanya. Harus darinya 100%. Mamanya boleh menggani, tapi 100% tetap dari anaknya. Oke. Nah, problemnya pun harus lurus dan harus jujur. Kalau misalnya dalam konsultasi itu ketahuan ulun kada jujur, ulun langsung tolak di awal. Oh, tapi pernah ada hal biasa itu kada jujur. Kada jujur biasa. Ini kada jujur, tapi ulun tolak halus di awal. Ulun kada kawala, minta maaf ini. Bukan berarti ulun kada bisa, tapi karena ulun tahu orang ini masih menyimpan rahasia, kada kawa. Harus terbuka lah. Harus terbuka problemnya apa. Kan kita mau bikin tulisan dulu, naskahnya dulu. Apa yang disampaikan nanti kan pada saat terapi. Kita bikin dulu. Kalau kita nggak ngerti problem jujurnya apa, kada kawa ulun bawa naskahnya. Oke. Kayak anak sembuh kayak itu nah. Iya. Ulun kada masalah ulun gawi, tapi kan duitnya keluar terus kalau kada sembuh-sembuh. Iya. Nah, makanya dari awal ulun beundur aja kalau problem pian. Oke. Nah, terjawab lo sudah Hatslia, dan kada sia-sia lah. Pian pernah belajar teater, ada dramaturgi. Iya, dramaturgi. Halo Pak Solis. terpakai. Pantas aja lu nih. Kenapa Karopi ini kada aktif untuk menjadi di seni-senian? Ternyata seninya itu di sini. Aktif. Sebelum kuliah sudah jalan benar. Untuk aktivitas ini sudah jalan benar lah. Oke. Tapi pernah kada Pian melakukan keahlian Pian ini untuk hal yang kada-kada? Kada pernah, karena memang kada kawa. Kada kawa misalnya nih ada kawan-kawan yang babandar ulun kehilangan HP di jalan di terminal Palnam misalnya. HP-nya tiba-tiba ulun julung ada orang buka. Habis itu ulun kehilangan dompet, ulun kehilangan emas di tangan gitu. Permasalahan itu kayak apa Kak? Yang ada orang di jalanan tuh. Nah, kayak apa tuh menurut Pian? Karena orang yang melakukan itu pasti jawabannya ulun kena hipnotis. Pasti jawabannya ulun kena hipnotis. Kenapa? Karena kalau inya bepadah ulun kena tipu kada keren. Misalnya Pian ya, misalnya ulun kena hipnotis kan keren. Pian datang kok ada kuitan Pian, mobil pick up ulun hilang. Kenapa? Ulun dibunguli orang, kan kada keren. Iya. Padahal Pian kena hipnotis supaya kece kan. Iya. Nah, lawan kalau kita dibunguli orang, kita yang salah. Tapi kalau pada kena hipnotis, ulun yang salah. Pelakunya kan. Iya, pelakunya pasti. Kada kawa. Jadi jawabannya kada kawa untuk pengambilan barang-barang itu kada kawa hipnotis. Jadi yang terjadi di lapangan apa? Penipuan. Kelalaian kita berpikir di jalan gitu.
Itu yang terjadi. Oke. Memang ada teknik komunikasi yang sifatnya bisa mengacaukan orang, ada tekniknya. Misalnya nih, ulun hanya berhuruf duit lah, duit ulun 100.000, ulun berhuruf 20-an 5 misalnya. Orang yang lagi dihuruf ini lagi banyak duit di meja. Kan inya ini berhuruf, Pak lajui pala ulun buru-buru nah di terminal pala hendak mangsul orang kasihan menunggu supir taksinya. Lajui Pak. Nah, ketika si bapak ini didesak untuk melajui menjulung angsulan, menjulung barteran duit, itu panik attack kepalanya. Ketika panik itu, maka si ulun sebagai pelaku tuh bisa masuk ke situnya. Ulun bantui pala. Maka si bapaknya akan bersedia dibantu karena merasa panik. Oke, nah itu komunikasinya ada triknya. Hati-hati teman-teman. Oke. Jadi harus pakai, Pak, coba misalnya ulun pian, Mas ulun huruf duit lah. Akan real pian menjulang duitnya berapa hurufannya. Iya. Tapi kalau Mas ulun huruf duit, lah kasih Mas ulun ditunggu itu paman taksinya menunggu di sana travel, kasihan ulun bantui lah. Karena pian panik, pian bersedia ulun bantui. Nah, pas ulun bantui ulun ambil belabih. Maka duit pian hilang. Pian sambat lah ulun menghipnotis pian. Padahal ditipu. Nah, terjawab sudah sanak-sanak ruang tunggu. Keren Madar. Asli karena kita sudah berada di penghujung acara, tentunya kita akan sebelum kita menutup, adakah yang ingin pian sampaikan kira-kira untuk sanak-sanak ruang tunggu podcast nih terkait masalah hipnotis lah, hipnoterapi dan segala-galanya, bagaimana nih menurut pian? Pesan-pesannya. Oke, ulun berpesan untuk teman-teman yang menyaksikan, ada problem minta tolong untuk berpikir secara ilmiah. Jangan semuanya ini gaib nih, ini jin nih, ini harus ke orang pintar, maaf harus ke abah guru segala macam. Jangan ke situ. Usahakan kita ke ilmiah semua dulu. Kalau sudah mentok baru kita ke arah agama gitu. Karena semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah sebujurnya. Nah, kalau ada problem-problem kayak itu, ada satu problem yang ulun ungkit sekali lagi. Ada orang yang datang dengan keluhan di sini sakit, pinggangnya sakit dengan diagnosa dukun mendiagnosa pian kena santet. Didiagnosa dukun pian kena santet. Malam ini akan ada problem di rumah. Ternyata pas malamnya di teras itu ada ayam hitam mati. Ayam hitam kan cemani itu, darahnya juga hitam. Nah, itu dipoto sama si anak kan. Nah, ini kena santet tuh. Dah. Kembali lagi si dukun tadi, pengobatannya kembali ke si dukun, 2 juta dimintai untuk menyembuhkan santet itu. Nah, ini contohnya nih, ada ayam cemani kan kena santet makanya sakit di sini. Ketemu ulun cek problem mentalnya, kada ada problem, kada ada masalah. Di dalam sulap sedikit ulun spill, ada namanya teknik combe. Combe itu adalah asisten pesulap. Orang kedua dari magician itu. Nah, asisten si dukun itu naruh si ayam tadi ke teras. Caranya. Iya. Untuk apa? Untuk secara psikologis dia menyerang psikosomatis namanya. Jadi dia menyerang mental. Aku kena santet. Fix aku kena santet. Jadi sakitnya makin menggebu-gebu. Perintah otaknya seorang. Fix aku kena santet. Sakit. Aku menggebu-gebu. Nah, dari situ ulun suruh, ayo kita ke Ansari Saleh, kita cek ke medis. Ternyata syarat terjepit. BPJS gratis, sembuh sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita berpikir jernih ya semuanya itu ilmiah sebujurnya. Tapi karena berpikirnya selalu semuanya gaib gitu. Sama dengan hipnotis juga teman-teman, jangan berpikir ini adalah gaib. Hipnoterapi itu ilmiah semua, ilmu komunikasi full ya. Iya, teman-teman bisa ngobrol sama saya di Instagram, di TikTok @sapwan_ropi. Inbox aja di situ. Nanti bagaimana cara teknis pengobatannya segala macam. Saya bantu lurusin buat teman-teman yang biar nggak salah kaprah, salah jalan buat pengobatan, biar nggak dibodohi sama orang lain gitu. Nah, luar biasa. Kak Ropi, intinya ulun bangga bisi senior nang kayak Sidin. Luar biasa Sidin nih, asli. Luar biasa, ternyata panutan memang dari kuliah. Dan tentunya ingat bagi sanak-sanak ruang tunggu, kalau ada sesuatu keluhan, hubungi aja tadi beliau, chat aja di Instagram atau di TikTok beliau juga. Dan tentunya karena konsultasikan aja ke beliau apa problem kalian. Dan tentunya terima kasih sanak-sanak ruang tunggu podcast yang masih setia. Jangan lupa komen, like, and subscribe juga channel YouTube kita TPRI Kalimantan Selatan. Dan kita akan mengundang narasumber-narasumber yang menarik di kedepannya lagi. Nanti jangan lupa komen kalau ada saran-saran di YouTube kita. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di Ruang Tunggu Podcast episode selanjutnya. Dadah.
keluarkan lewat mulut. 1, ambil napas yang dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke. Semakin berat matanya, semakin ngantuk. Rasakan matanya semakin berat, semakin tertutup. 2, semakin berat matanya, semakin ngantuk. Dan 3, tidur. Masukkan alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Untuk orang yang saya sentuh, saya apresiasi imajinasinya. Untuk orang yang saya sentuh, saya apresiasi imajinasinya. Masukin alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Setelah agenda ini, saya akan berikan sugesti yang sifatnya hipnoterapi yang membuat kesehatan Anda makin lama makin membaik. Semakin berumur, semakin ulang tahun, semakin membaik. Oke. Saya hitung 1 sampai 3, di titik hitungan akan membuat alam bawah sadar Anda makin masuk. 1, makin masuk alam bawah sadar Anda. 2, makin masuk alam bawah sadar Anda. 3, makin masuk alam bawah sadar Anda. Nah sekarang, oke, Ila dengarkan suara saya. Ila ada fans sama sesuatu kah, artis itu? Siapa namanya? Leni. Itu perempuan atau laki-laki? Oh, laki-laki. Ini sosok siapa? Dari Indonesia atau luar? Dari luar. Dari mana negaranya? Oh, Leni penyanyi. Grup band atau solo? Ah, grup band. Leni ya. Oke, Leni ya. Oke. Ila tanpa alasan yang jelas, nanti kita kembalikan seperti semula. Tanpa alasan yang jelas, hitungan ketiga buka matanya. Nanti apabila Ila melihat ada orang yang megang air mineral, tiba-tiba yang megang air mineral itu adalah Leni. Tanpa alasan jelas, ketika Ila buka matanya nanti hitungan ketiga, ada orang yang megang air mineral. Siapapun orang yang megang air mineral itu, maka dia adalah Leni. Ila boleh foto bersama, Ila boleh minta tanda tangan segala macam, Ila boleh salaman segala macam. Nanti akan saya kembalikan seperti semula. Kalau mengerti yang bukan kepalanya, ngerti ya. Siapapun yang megang air mineral itu, yang itu sembunyikan. Karenanya umum general gitu. Yang memegang air mineral, siapapun orangnya, maka dia adalah Leni. Oke. 1, 2, 3, buka matanya. Matanya. Aman, Ila. Aman ya, nggak ada masalah. Ditutupin dulu tadi. Dilihat, nih sini. Siapa? Ya dong, aja ngeliatin. Halo, sini nangis. Pes. Halo, fans bro. Fans bro. Foto. Katanya mau konser di Jakarta, kok sih? Iya, tadi sempat kesini bentar. Ila mau foto? Mau foto boleh. Ayo foto sama kakaknya. Mau sama kakaknya. Di mana? Ila pegang aja aman, ada apa? Ini apa? Tangannya? Iya, asli. Ya foto kita. Foto. Bang, sini. Ya, foto ya. Nanti kirim. Ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Tapi ini mau balik ke Jakarta. Jadi ada yang mau disampaikan? Salaman dulu. Ya nanti dibilangin sama Ken. Salaman dulu, iya. Ada yang mau disampaikan Ila? Undang ke Banjarmasin lagi ya. Mau? Aku banyak duit. Iya. Iya. Mau sih? Ini aja. Tapi nanti sore mau balik. Oke. Iya. Ya? Ini lagi. Iya. Mau banget konser di Banjarmasin mau banget. Sungai Lulut. Sungai Lulut. Di mana Sungai Lulut? Di rumah aku. Iya. Iya nanti ya. Nanti bilang ke manajemen dulu. Nanti mau konser di Banjarmasin. Tadi sempat dibawain ke ini. Apa itu makanannya Banjar itu? Soto. Apa? Soto Banjar. Iya, enak. Bisa bikin itu? Nggak bisa. Aku bukan orang Banjar. Oh, tapi tadi coba soto Banjar. Terus nanti ke mana? Sungai Lulut. Pasti kemas. Iya, nanti Sungai Lulut. Oke? Oke. Oke. Nanti jangan lupa nonton di YouTube ya. Sini aja. Hah? Sini aja jangan balik. Mau? Yang pegang Mau? Ya sudah aja. Salaman Ila, minta rela keluar. Tidur. Setelah buka mata nanti dan bangun, kondisinya akan lebih fresh daripada sebelumnya. Untuk orang yang saya sentuh, setelah buka mata nanti dan bangun, kondisinya akan lebih fresh daripada sebelumnya. Dirimu akan bangkit dan pelan-pelan akan meningkat kualitasnya
sumber daya manusiamu akan membaik. Kesehatanmu pelan-pelan akan makin oke, olahraganya makin teratur, makin rajin. Nanti akan saya kembalikan seperti semua. Kita kelima, buka matanya dan bangun dari tidurnya. 1, 2, 3, makin fresh, makin enak, makin nyaman nafasnya. 4, makin gak ada masalah nafasnya. 5, buka matanya dan bangun dari tidur. Maka ketika diminta, dia kadang akan merespon itu. Kadang akan merespon, karena sugestinya menolak dari awal. Bentuk penolakannya ya ada respon. Itu bentuk penolakannya. Ada respon apa-apa tuh. Itu bentuk penolakannya. Jadi semua yang diberikan permainan tadi berarti itu adalah logis di matanya si Ila. Oh, tapi kalau yang berbenturan dengan kelogisan itu ya ini kan bakalan terima. Nah, misalnya di sugesti kebak api, lalu Ilanya dibakar karena tingkauan. Karena di matanya itu ada logis ya. Karena Ila tadi mau guring aja loh. Iya lah. Kamu tadi guring mimpi apa aja. Dah itu aja sanak-sanak Ruang Tunggu Podcast. Nah, iya gitu, kan masuk podcast kena. Oh, aman loh. Di YouTube kena. YouTube TPRI ada kena tayang. Siapa namanya dulu namanya? Ila dari mana Ila? SMK 3. Dadah. Oke, sanak Ruang Tunggu Podcast, sampai bertemu lagi. Tadi kita bersama Mbak Anuka Rofi dan juga Ila. Dadah. Jangan lupa subscribe.